Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi. Kali ini mau membahas mengenai strategi menggunakan pendekatan rantai nilai dari Michael Porter ya. Jadi ini adalah salah satu tools atau alat untuk mengembangkan strategi, untuk menganalisa strategi, di mana tools yang digunakannya adalah skema atau bagan atau prosedur atau sistematika ya, analisis strategi dan rekomendasi strategi yang dibuat oleh Michael Porter, yang itu dikenal dengan strategi berdasarkan rantai nilai. Jadi value chain atau rantai nilai adalah pendekatan sistematik untuk mengembangkan keunggulan kompetitif sebuah perusahaan ya. Pendekatan ini diciptakan oleh Michael Porter yang berisi sekumpulan aktivitas yang membuat dan membangun nilai margin atau nilai tambah. Jadi konsentrasinya atau fokusnya adalah bagaimana membuat nilai tambah ya, atau dalam bahasa keuangannya sebagai margin dari suatu kegiatan usaha. Karena nilai tambah itu artinya suatu tambahan pendapatan untuk kita yang memberikan suatu income ya, atau pendapatan atau hasil ya dari suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Dan untuk aktivitasnya dibagi menjadi aktivitas utama ya, atau primary activity, dan aktivitas pendukung atau support activity ya, atau support activity. Nah, keunggulan kompetitif itu bisa dipengaruhi atau disebabkan karena penggunaan informasi untuk mendapatkan pengaruh di pasar. Bisa juga karena adanya pendekatan tentang sumber daya ya, di mana sumber daya ini karena dipandang penting ya. Dalam hal ini sumber daya yang bersifat konseptual itu sangat penting dibanding sumber daya fisiknya gitu ya. Jadi maksudnya bahwa keunggulan kompetitif, nilai perusahaan ya, itu pada akhirnya sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengembangkan konsep atau bagaimana konsep-konsep keunggulan diterapkan di dalam perusahaan. Nah, keunggulan kompetitif diperoleh dengan cara satu, menyediakan barang dan jasa dengan harga murah, dalam arti bahwa kalau kita bisa membuat suatu barang atau jasa yang kualitasnya sama dengan orang lain atau dengan pihak lain, tapi dengan harga lebih murah, berarti kita punya keunggulan kompetitif gitu ya. Itu kalau kita memiliki sekali lagi produk atau jasa dengan harga murah, di mana produk dan jasa ini kualitasnya sama dengan yang dimiliki oleh perusahaan lain atau perusahaan kompetitor. Kemudian keunggulan kompetitif itu juga bisa disebabkan karena kita lebih baik dari pesaing. Artinya produknya sendiri memang lebih baik. Kalau tadi kan produknya sama kualitasnya, tapi harganya berbeda. Kalau ini memang produknya itu sendiri memang lebih baik. Misalnya yang lain produknya mempunyai penggunaan 5 manfaat, sementara kita mengeluarkan produk dengan manfaat 6 manfaat atau 7 manfaat ya, atau 7 kegunaan gitu ya, atau disebut seringnya kita nyebutnya dengan fitur ya. Fitur-fiturnya itu lebih banyak dan lebih baik dibanding yang dimiliki oleh perusahaan lain. Kemudian kita juga disebut memenuhi keunggulan kompetitif kalau kita mampu memenuhi kebutuhan khusus dari suatu segmen pasar tertentu. Contohnya gitu kan,
semua orang menjual dan memproduksi dan menjual mie untuk seluruh kelompok usia gitu ya, dari anak-anak yang makan mie juga, makan mie itu juga, remaja juga makan mie itu juga, ibu-ibu juga makan mie itu juga, orang dewasa juga makan mie itu juga, bapak-bapak gitu kan. Tapi kita punya mie ya, produk mie yang bisa yang dihususkan untuk anak-anak gitu misalnya. Nah itu ketika kita bisa menyasar satu kelompok pasar dengan segmen pasar tertentu, artinya kita punya keunggulan kompetitif gitu. Jadi keunggulan kompetitif juga disebabkan karena kita bisa melayani satu kelompok segmen khusus gitu. Misalnya orang lain hanya bisa melayani di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi gitu. Sementara kita bukan hanya Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, kita bisa sampai melayani konsumen di Maluku dan Papua misalnya gitu. Berarti kita punya memenuhi kebutuhan dengan segmen pasar tertentu gitu. Jadi ini sekali lagi sumber-sumber atau bagaimana kita bisa mendapatkan atau memiliki keunggulan kompetitif. Apa yang dimaksud dengan rantai nilai Porter dari Porter ini atau dari Michael Porter ini adalah bahwa pusat dari teori Michael E. Porter ini adalah tentang margin. Apa yang dimaksud margin? Margin itu sama dengan nilai produk dan jasa dikurangi biaya gitu ya. Gitu. Jadi misalnya kita perusahaan yang membuat sepatu. Nah, harga sepatu itu ya, biaya produksinya itu berapa? Itu namanya nilai produk. Kemudian layanan yang diberikannya, misalnya layanan saat pembelian, layanan purna jualnya setelah pembelian, kemudian pengantarannya kayak gimana dan sebagainya, itu ada nilainya kan. Nah itu semua masuk ke dalam jasa, nilai jasa. Nah kalau itu dikurangi dengan nilai produk dan jasa itu artinya adalah nilai manfaat, nilai kegunaan, dan layanan yang diberikan dikurangi biaya, itu sama dengan margin gitu. Nah kalau kita membuat nilai produk dan jasa yang lebih tinggi daripada biayanya, maka itu kita mendapatkan margin. Dan kalau itu semakin besar, artinya margin kita juga semakin besar gitu. Nah untuk perusahaan itu mendapatkan nilai itu dengan melaksanakan aktivitas yang menurut Porter disebut dengan aktivitas nilai atau value activity ya. Nah ini gambar dan skema dari model pengembangan strategi dari value chain menurut Michael Porter ya. Ini terdiri dari support activity yang paling kiri paling atas itu ada support activity. Kemudian yang support activity kan ada di situ masuk di antaranya firm infrastruktur, human resource management, technology development, dan procurement. Sementara primary activity itu terdiri dari inbound logistik, operations, outbound logistik, marketing and sales, serta service ya. Itu primary activity atau aktivitas utama. Sementara aktivitas pendukungnya atau support activitiesnya itu adalah firm infrastruktur, human resource management, technology development, dan procurement. Dan ketika kedua hal ini bisa dikelola dan dikembangkan, maka akan menghasilkan apa yang dimaksud dengan margin ya. Ini yang di kanan dalam garis besar panahnya itu, yang di kanan itu margin ya. Jadi ini yang diperoleh gitu kalau perusahaan bisa mengelola primary activities dan support activities dengan benar dan baik, maka akan menghasilkan margin. Ya, jadi margin adalah nilai produk dan nilai jasa, nilai produk dan jasa yang diberikan dikurangi dengan biaya, maka itu adalah margin gitu. Jadi kita ini harus konsentrasi membuat produk yang bagus, kemudian membuat jasa ya, artinya menyediakan jasa yang bagus, sehingga kemudian ketika kita
menetapkan biaya di bawah itu ya, maka biaya ini akan menghasilkan kondisi ini akan menghasilkan margin ya. Dan di sini perusahaan menciptakan nilai melalui aktivitas ya, atau value activity tadi. Contoh ya. Nih, sebuah perusahaan memproduksi notebook dengan biaya 7 juta. Kemudian notebook tersebut dipasarkan, notebook itu maksud laptop ya, laptop sama dengan laptop, sorry. Jadi sebuah perusahaan memproduksi laptop atau notebook dengan biaya 7 juta. Kemudian notebook tersebut dipasarkan dengan harga jual 12.500.000 per unit. Biaya untuk perbaikan atau garansi adalah 250.000 ya. Berapakah besar margin apabila tidak terjadi komplain dari pelanggan? Nah, ini berapa jawabannya? Ya, jadi nilai marginnya adalah 12.500.000 dikurangi 7.000 ditambah 250.000 ya. Berapa tuh jadi? 12.500.000 dikurangi 7.000 ditambah 250.000. 5.750.000, Pak. 5.750.000. Iya. Kayaknya kegedean deh. Bener nggak? Jadi kalau misalnya 12.500.000 dikurangi 7 juta ditambah 250, harusnya adalah 5.250.000, betul nggak? Bukan 5.750.000. Karena 7 juta ditambah 250, kemudian 12.500.000 dikurangi 7.250.000. Jadi dapatnya 5.250.000 kan? Itu marginnya. Ya, jadi marginnya adalah 5.250.000. Itu kalau tidak ada komplain dari pelanggan gitu. Nah, tapi kalau ada komplain maka akan berkurang ya, karena ya akhirnya diklaim gitu biayanya itu, sehingga jadi berkurang lagi gitu. Ya, baik. Selanjutnya, apa yang disebut dengan aktivitas utama? Aktivitas utama adalah kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk memberi nilai tambah ya. Di sini berhubungan dengan produksi dan penawaran nilai yang lebih besar daripada pesaing kepada pelanggannya. Jadi memang ini ada hubungannya dengan produksi dan penawaran nilai yang kompetitif, lebih kompetitif dibandingkan pesaingnya. Nah, yang termasuk aktivitas utama adalah inbound logistik atau logistik masuk. Yang kedua operation atau operasi. Yang ketiga outbound logistik atau logistik keluar. Yang keempat marketing and sales ya, pemasaran dan penjualan. Dan service ya, atau jasa. Nah, apa yang dijelaskan di masing-masingnya kita lihat ya. Inbound logistik itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan bahan baku atau input material, termasuk kontrol penerimaan, pergudangan, dan persediaan. Jadi kan ketika terjadi barang itu datang ya, datang masuk bahan baku misalnya, itu harus disimpan kan. Itu semua sampai penyimpanannya, pergudangannya, dan pengaturan persediaannya namanya inbound logistik. Atau logistik masuk atau logistik barang masuk, sebenarnya begitu. Itu terkait dengan penyediaan bahan baku dan raw material ya. Kemudian operasi adalah kegiatan penciptaan nilai yang mengubah input menjadi produk akhir.
ya kadang kita kan nyebutnya dengan sebutan proses ya, proses-proses yang ada di dalam atau kegiatan-kegiatan operasi di dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian kalau terkait dengan outbound logistik atau logistik keluar adalah kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk menyampaikan produk yang telah jadi kepada konsumen ya, termasuk pergudangan, pemenuhan pesanan dan lain-lain. Jadi ini bedanya kan, kalau di inbound logistik itu gudangnya untuk barang-barang bahan baku dan raw material ya, bahan baku. Kalau di outbound logistik itu gudang untuk barang jadi, intinya itu. Nah, yang akan didistribusikan keluar kan. Kalau barang-barang masuk itu kan barang-barang bahan baku itu kan untuk mengolah produknya dia. Ya, jadi perubahan dari bahan baku menjadi produk akhir itu namanya operation. Nah, sebelum itu ada sebelumnya namanya inbound logistik atau logistik masuk, dan setelahnya namanya logistik keluar gitu. Kemudian yang dimaksud pemasaran dan penjualan ya kegiatan-kegiatan berhubungan mendapatkan pembeli untuk membeli produk tersebut ya, termasuk pemilihan jalur pemasarannya, periklanannya, penetapan harga dan lain-lain, itu masuk ke dalam kegiatan marketing and sales. Kemudian untuk service atau pelayanan termasuk adalah kegiatan-kegiatan yang menjaga dan meningkatkan nilai dari produk, termasuk customer support atau layanan kepada customer, kemudian service atau perbaikan ya. Ini juga termasuk ke dalam service itu sendiri ya, atau pelayanan itu sendiri. Prinsipnya bahwa kegiatan primary activities ini memang sangat menentukan untuk menghasilkan keunggulan kompetitif dari perusahaan tersebut gitu. Jadi penyediaan logistik sangat penting, misalnya kalau di perusahaan-perusahaan yang melakukan penjualan melalui misalnya e-commerce seperti Shopee, Lazada ya, Tokopedia, itu sistem logistiknya, itu sistem pergudangannya itu dan distribusinya itu sangat menentukan, karena ya bisnis itu benar-benar disupport oleh pergudangan dan pengirimannya gitu kan. Jadi itu sangat menentukan untuk perusahaan-perusahaan yang menawarkan jasa pembeliannya melalui penjualan online atau melalui e-commerce gitu. Ya, jadi 5 hal tadi termasuk dalam aktivitas utama, dan memang itu ada di umumnya perusahaan gitu ya. Secara umum perusahaan banyak menggunakan atau melakukan 5 hal utama itu yang disebut dengan primary activities ini. Selanjutnya adalah aktivitas pendukung atau support activities ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang mendukung aktivitas utama dan memungkinkan aktivitas utama berlangsung. Jadi selain mendukung juga menjadi sarana atau ya sebab atau apa ya, pendukung atau yang membantu lah katakan aktivitas utama berlangsung ya. Gitu. Yang termasuk aktivitas-aktivitas pendukung adalah firm infrastruktur perusahaan. Ya. Ini termasuk organisasi, jaringan ya, organisasi dan jaringan perusahaan. Ini sangat menentukan. Yang kedua adalah human resource management, manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan teknologi atau teknologi development. Kemudian yang keempat adalah procurement, ya, pengadaan atau bagaimana perolehan dari barang-barang ya. Itu sangat menentukan ya. Nah, ini kalau gambarnya itu adalah tadi saya tunjukkan lagi, rantai nilainya ini penting ya. Nah ini ya, jadi tadi yang kita bahas tuh ini sebenarnya intinya, bahwa rantai nilai
strategi berbasis rantai nilai dari Michael Porter itu adalah memandang bahwa keberhasilan perusahaan itu bagaimana menghasilkan margin, dan marginnya perusahaan itu akan ditentukan oleh aktivitas utama atau primary activities yang terdiri dari inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, dan service, dan juga disupport oleh pendukung ya, kegiatan pendukung atau support activities yang terdiri dari firm infrastruktur, human resource management, teknologi development, dan procurement. Jadi kalau kita mau menganalisa tentang suatu perusahaan, strategi apa yang mau dikembangkan, maka perusahaan harus berfokus kepada 9 hal ya. Kalau saya mau coba mudahkan itu 9 hal, yaitu terdiri dari 5 hal terkait aktivitas utama dan 4 hal terkait aktivitas pendukung ya. Aktivitas utamanya ya tadi logistik masuk, operasi, logistik keluar, pemasaran, penjualan, serta pelayanannya seperti apa. Nah, kemudian aktivitas pendukung itu terdiri infrastruktur perusahaan, manajemen SDM, pengembangan teknologi, dan bagaimana perusahaan itu melakukan pengadaan atau procurement. Nah, dari 9 aktivitas penting ini yang terdiri dalam 2 golongan ini ya, aktivitas utama dan aktivitas pendukung, maka pembuktian dari keberhasilan perusahaan itu dalam mengembangkan strategi adalah margin gitu. Jadi kalau marginnya itu positif dengan angka yang sangat meyakinkan ya, berarti strategi perusahaan itu benar gitu. Berarti dia memilih sesuatu yang memang menghasilkan margin yang cukup memadai. Saya tidak mau mengatakan margin yang sebesar-besarnya gitu. Kalau saya menyebut marginnya sangat sebesar-besarnya, nanti khawatirnya itu merugikan konsumen ya, takutnya begitu. Maka saya menggunakan marginnya itu mencapai angka atau jumlah yang memadai atau optimal gitu. Nah ini fokusnya seperti itu. Jadi Michael Porter itu mengembangkan suatu analisa strategi dan juga pengembangan strategi ya, analisis perusahaan untuk pengembangan strategi ya. Analisis perusahaan untuk pengembangan strategi berbasis kepada 2 grup aktivitas, yaitu aktivitas utama dengan 5 elemen ya, 5 faktor, dan aktivitas pendukung dengan 4 elemen atau 4 faktor, di mana 9 aktivitas ini atau 2 unsur utama ini, yaitu primary activity utamanya, akan ditentukan dengan margin yang dihasilkannya. Nah, kalau kemudian perusahaan bisa mengembangkan sesuatu kebijakan rantai nilai yang sangat baik, maka marginnya akan mencapai angka yang optimal. Artinya keuntungan buat perusahaan itu juga sangat memadai gitu. Nah ini itu yang dimaksud oleh model pengembangan strategi menggunakan value chain-nya dari Michael Porter gitu. Ya, seperti itu gitu. Jadi meskipun awalnya gambar strategic manajemennya itu adalah suatu kebijakan strategi di masing-masing faktor tadi, baik di faktor-faktor atau elemen-elemen kegiatan utama dan elemen-elemen kegiatan support, tetapi pada ujungnya yang dihitung adalah, karena itu semua ada angkanya ya, ada biayanya, maka kalau kemudian itu menghasilkan ya tingkat keuntungan yang besar atau margin yang besar ya, maka pada akhirnya itu akan membantu keberhasilan perusahaan, atau perusahaan itu akan berhasil dan sukses kalau dibantu dengan perspektif pengembangan strategi dan implementasi strategi dari konsep value chain dari Michael Porter ini. Semoga banyak manfaatnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.